Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, kembali lagi bersama saya Kosi Saramizeda dalam Lensa Raplesia. Pemirsa, pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 ini sudah di depan mata. Nah, pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang akan dilaksanakan oleh 9 provinsi dan juga 224 kabupaten dan 37 kota yang ada di Indonesia. Dan Provinsi Bengkulu termasuk provinsi yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2020 ini. Dan dalam Lensa Raplesia kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana kesiapan dan juga partisipasi masyarakat terkhusus di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Lalu seperti apa selengkapnya? Mari kita simak dalam Lensa Raplesia berikut ini. Tanggal 9 Desember 2020, Indonesia akan menggelar pilkada serentak, pemilihan kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati di daerahnya masing-masing. Pilkada serentak juga dilaksanakan di Provinsi Bengkulu, salah satu daerah yang menggelar 2 pemilihan kepala daerah, yakni Kabupaten Kaur. Saat ini KPU Kabupaten Kaur sebagai penyelenggara pemilu sedang melaksanakan tahapan demi tahapan, hingga persiapan logistik juga sudah siap untuk didistribusikan ke 318 TPS yang tersebar di 192 desa, 3 kelurahan dalam 15 kecamatan. KPU Kabupaten Kaur menargetkan partisipasi pemilih sebesar 80%. Berbagai upaya telah dilakukan KPU Kabupaten Kaur dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada serentak tahun 2020, salah satunya melalui sosialisasi. Upaya-upaya yang dilakukan diharapkan target tersebut dapat tercapai. Nah, baiklah pemirsa Lensa Raplesia, saat ini saya sudah bersama Bapak Meksi Rismanto selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur, dan kita akan berbicara mengenai kesiapan dan juga bagaimana partisipasi masyarakat di Kabupaten Kaur ini. Untuk daftar pemilih ini Pak, targetnya seperti apa Pak? Untuk daftar pemilih, alhamdulillah divisi data dalam hal ini Bu Sri Rusligiati SPD telah melakukan pendataan. Yang pertama diawali dengan petugas PPDP telah melakukan coklit masing-masing di desa yang ada di Kabupaten Kaur. Desa yang ada di Kabupaten Kaur ini sebanyak 192 desa dan 3 kelurahan tersebar di 15 kecamatan. Alhamdulillah daftar pemilih tetap sudah KPU Kabupaten Kaur tetapkan, dan itulah merupakan acuan awal dalam pemenuhan kebutuhan logistik pada tanggal 9 Desember tahun 2020, dan yang insya Allah estimasi waktu kami untuk mendistribusikan logistik ke TPS masing-masing nantinya untuk di TPS sulit yang sebanyak 55 TPS sulit akan kita distribusikan di H-3 karena kita melihat situasi dan kondisi cuaca terkhusus untuk di TPS sulit ini. Akan tetapi untuk di beberapa TPS yang dianggap tidak sulit, kami tetap akan mendistribusikan logistik itu di H-1. Oke. Untuk TPS-nya sendiri itu berapa jumlah TPS yang ada di setiap desa, dan juga untuk logistiknya apakah saat ini sudah mencapai yang dibutuhkan? Terkait TPS kita di Kabupaten Kaur ini untuk pelaksanaan pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Kaur sebanyak 318 TPS. Alhamdulillah untuk kesiapan logistik kita pastikan sampai hari ini dan detik ini sudah di angka 65%. Tinggal beberapa lagi logistik yang belum dalam proses, dalam perjalanan terkait formulir terkait surat suara, bilik suara, kotak suara, dan formulir lainnya, kelengkapan yang lainnya, kebutuhan di tingkat PPS itu sudah standby di logistik kita. Dan logistik kita gudang logistik, alhamdulillah ada 2 gudang logistik yang bertempat di depan Taman Bhinneka dan jalan 2 jalur menuju perkantoran Padang Kempas.
Kenapa kita lakukan pemisahan terhadap logistik ini? Kita di dalam melakukan pengepakan terhadap logistik sesuai dengan kebutuhan, tidak rancu. Untuk pemilihan gubernur kita fokuskan di gudang 1 dan terkhusus untuk pemilihan bupati dan wakil bupatinya di gudang 2. Oke, mungkin Pak, untuk partisipasi masyarakat di sini seperti apa untuk pemilihan kepala daerah ini? Berdasarkan evaluasi yang sebelumnya, alhamdulillah antusias masyarakat di Kabupaten Kaur di dalam proses demokrasi berlangsung, terkhusus untuk pemilihan kepala daerah, cukup bagus. Dan itu semua jujur kami akui, beberapa stakeholder atau beberapa media yang memang betul-betul memberikan dukungan kepada kami KPU Kabupaten Kaur sebagai penyelenggara teknis di dalam melaksanakan dan mensosialisasikan setiap tahapan-tahapan baik yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya ataupun yang dilakukan oleh paslon sendiri. Untuk target kita dalam pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati di Kabupaten Kaur ini, Divisi SDM sudah menyampaikan bahwasanya minimal target kita itu di angka 80% terhadap partisipasi masyarakat di Kabupaten Kaur. Oke, baik. Nah, untuk ajakan atau penyuluhan ke desa-desa itu seperti apa Pak yang dilakukan oleh pihak KPU untuk merangkul kepala desa untuk sama-sama untuk menyemangati warga untuk berpartisipasi pada pemilihan ini? Strategi-strategi yang dilakukan oleh KPU di dalam proses sosialisasi yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, alhamdulillah itu sudah dilaksanakan oleh Divisi SDM berserta anggota komisioner legalnya, Divisi Hukum dan Divisi Teknis dan Divisi Data. Dalam hal ini yang sebagai lintas sektor Divisi Sosialisasi dan SDM Pak Yuhardi, di tingkat sekolah dan tingkat desa itu kita sudah melakukan sosialisasi atau himbauan ajakan kepada masyarakat bahwasanya di Kabupaten Kaur tertanggal 9 Desember 2020 mengajak datang ke TPS masing-masing untuk memberikan hak pilihnya, sehingga pada akhirnya siapapun nanti yang terpilih kepala daerah ataupun dalam kesempatan yang memang saat ini kita diberikan kesempatan putra-putra terbaik untuk di Kabupaten Kaur ini hanya 2 masa, maka insya Allah apapun yang diberikan mandat oleh masyarakat Kabupaten Kaur, itulah yang bisa membawa Kaur ke depan, insya Allah yang akan jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Oke, mungkin ada nggak Pak keluhan dari masyarakat sejauh ini? Untuk keluhan masyarakat memang beberapa titik kita ketemukan, beberapa pertanyaan dari masyarakat yang memang kepedulian pemerintah daerah yang memang belum sesungguhnya berjalan apa yang telah disuarakan mungkin lewat DPRD Kabupaten Kaur ataupun langsung kepada dinas-dinasnya. Tapi hal itu hal yang saya anggap hal yang wajar, kan tidak mungkin semuanya itu akan bisa tercoverkan dengan keterbatasan waktu. Mungkin apalagi saat ini kita dihadapkan dengan kondisi bencana non alam ini. Harapan kedepannya untuk pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Kaur ini, Pak? Harapan kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur beserta jajaran, bahkan lembaga-lembaga lainnya, institusi lainnya, terkhusus pemerintah daerah dan terkhusus kepada paslon dan para masyarakat, ayo sama-sama kita kawal proses demokrasi ini, tetap mengedepankan protokol kesehatan dan memberikan hak pilihnya setelah mengikuti masa-masa kampanye yang dilakukan oleh paslon. Dan alhamdulillah sampai hari ini proses itu dalam situasional yang kondusif, dan pada akhirnya kami KPU menetapkan sesuai dengan jenjangnya hasil dari pemilihan nantinya tetap berjalan dengan aman, tertib dan terkendali serta situasional yang tetap kondusif apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Baik, terima kasih Pak Meksi atas waktu dan juga atas kesempatannya telah berbincang-bincang sedikit mengenai kesiapan untuk pilkada serentak di Kabupaten Kaur ini. Nah pemirsa, setelah ini kita akan melanjutkan kembali bagaimana kesiapan dan juga partisipasi masyarakat di pedesaan khususnya di Kabupaten Kaur ini. Jangan kemana-mana, tetap di Lensa Raplesia.
Pemilihan kepala daerah serentak akan dilaksanakan pada Rabu 9 Desember 2020. Pemilihan akan dilaksanakan di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 ketika melakukan pemungutan suara? Memakai masker dan face shield. Datanglah sesuai jadwal yang tertera pada kartu model C pemberitahuan. Wajib mencuci tangan menggunakan sabun sebelum masuk ke TPS. Melakukan pengukuran suhu. Isi formulir kehadiran menggunakan alat tulis yang sudah Anda bawa. Pemilih akan diberi sarung tangan sekali pakai. Tetap jaga jarak ketika menunggu. Gunakan paku yang telah disediakan. Petugas akan meneteskan tinta ke jari pemilih. Cuci tangan kembali sebelum meninggalkan TPS. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Satu dari 4 gendang besar di dunia. Gendang besar tanpa resonator. Alat musik, tradisi, dan kreasi. Bicara alat musik Bengkulu, bicara dol, tradisi, kearifan, bicara dol, bicara Bengkulu. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Pelaksanaan pilkada serentak tinggal menghitung hari. Bagaimana antusiasme masyarakat yang ada di pedesaan dalam menyambut pesta demokrasi 5 tahunan tersebut? Kami langsung mendatangi salah satu desa yang ada di Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur. Inilah suasana pedesaan di wilayah Kecamatan Kinal. Kami akan berbincang lebih jauh dengan salah seorang kepala desa, tepatnya Desa Tanjung Alam. Jabatan Kepala Desa merupakan jabatan yang sangat strategis dalam mengajak warganya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Setiap kali ada pertemuan tingkat desa maupun pertemuan kecil bersama warganya, kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk saling mengingatkan bahwa tanggal 9 Desember 2020 akan berlangsung pilkada serentak. Kepala Desa Tanjung Alam mengajak warganya untuk sama-sama datang ke TPS dan menyalurkan hak suaranya sesuai pilihannya sendiri.
Untuk itu, mari kita sama-sama mengajak masyarakat, khususnya di Desa Tanjung Alam ini. Saya selaku pemerintahan Desa Tanjung Alam untuk mengajak seluruh masyarakat mendatangi TPS 1 di Desa Tanjung Alam yang mana sudah berkewajiban atau sudah berhak memilih. Jadi mari kita sama-sama menyukseskan pemilihan di 9 Desember nanti. Saat kru TVRI mendatangi rumah kepala desa Tanjung Alam, kebetulan cuaca sedang hujan, sehingga obrolan santai bersama masyarakat setempat dengan diiringi alunan rintik hujan yang turun. Oke, baiklah pemirsa, menindaklanjuti untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini juga dirasakan di berbagai desa. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana persiapan dan juga partisipasi masyarakat di Desa Tanjung Alam, Kecamatan Kinal, Kabupaten Bogor ini. Dan saat ini saya sudah bersama Bapak Kepala Desa, Bapak Abdul Rahman. Iya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak, apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Ini hujan-hujan gini ya Pak ya, mungkin apa kesibukan Bapak saat ini Pak? Wah, hujan gini sebenarnya kesibukan banyak kan, tapi karena hujan ini kita istirahat dulu kan. Iya. Nah, istirahat di rumah kan. Oke. Ah. Oke, nah Bapak, Desa Tanjung Alam ini merupakan desa yang ikut berpartisipasi pada pemilihan, baik itu pemilihan gubernur maupun bupati dan wakil bupati saat ini. Nah, untuk masyarakat di sini ada berapa daftar pemilihnya Pak? Oh, daftar pemilihan di sini ada itu kira-kira kan, tapi mata pilihnya 218 lah mata pilihnya. Yang mata pilihnya ya. Kalau kakaknya itu 80 kakak. Ya. Untuk dinominasi kebanyakan perempuan atau laki-laki Pak warga di desa ini? Kebanyakan di Desa Tanjung Alam ini perempuan yang terbanyak. Perempuan. Bagaimana kesiapan dari pihak kepala desa sendiri untuk menyemangati warganya untuk datang pada hari ini? Oh, kami mengajak ini masyarakat, warga untuk nanti berdatangan ke tempat TPS-nya. Di satu TPS itu kan kami mengajak itu supaya masyarakat itu gembira. Ya. Kami mempersiapkan di lokasinya tempat duduk, ada juga nantinya snacknya, nanti kami persiapkan itu khususnya kepala desa dan panitia TPS dan panitia KPPS itu. Itu untuk ajakannya sendiri itu mendatangi rumah ke rumah atau ada suatu pertemuan-pertemuan khusus untuk menyampaikan bagaimana tata cara atau bagaimana nanti prosedur untuk pemilihan ini, ada nggak Pak seperti itu? Oh, itu kan sudah diatur oleh panitia, itu kan sudah disampaikan serupa ini surat undangan itu dari PPS itu. Nanti sekalian dia waktu dan tanggalnya tepat itu datang ke TPS. Nah. Mungkin harapan kedepannya Pak seperti apa Pak untuk penyelenggaraan pilkada ini Pak? Dari masyarakat dan juga dari Bapak sendiri Pak? Harapan ke depan kita melaksanakan pemilihan di tanggal 9 ini nanti, kita mengharapkan kepada masyarakat untuk tertib menjalankan pemilihan itu nanti agar supaya aman dan tentram di Desa Tanjung Alam khususnya. Nah Pak, untuk upaya yang sudah dilakukan dari pihak pemerintahan desa ini untuk mengingatkan kembali pada warganya untuk tidak golput ataupun untuk mencapai target pada pemilihan nanti seperti apa Pak? Oh, kami selaku pemerintahan Desa Tanjung Alam telah mengupayakan kepada seluruh masyarakat, telah mengajak nantinya di tanggal 9 Desember nanti jangan sampai golput atau jangan sampai tidak memilih warga itu. Jadi kami selaku pemerintahan desa atau perangkat-perangkat desa telah mendatangi warga di Desa Tanjung Alam ini supaya jangan lupa nanti di tanggal 9 Desember nanti. Itu. Oke. Oke. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan juga kesempatannya telah berbicara sedikit bagaimana persiapan dari pilkada ini. Oke, terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita terkait bagaimana kesiapan dan juga partisipasi masyarakat terkhususnya di Desa Tanjung Alam, Kecamatan Kinal ini. Dan setelah ini kita akan melihat bagaimana harapan dari masyarakat terkait sosok pemimpin yang diharapkan pada pilkada serentak tahun 2020 nantinya. Tetap di Lensar Update.
Woi, di sana segalanya. Dak usah lah ngambil sampah tuh. Lah tugas pemerintah kita membersihkan sampah tuh. Woi sana, sampah itu juga banyak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya, Dek. Betul tuh, Deng. Dah lah. Woi sana. Tidak nengok pengumuman tuh. Mato tuh dipakai. Mato. Woi sana. Kalau bukan kita, siapa lagi yang nak bersihkan sampah kok? Pesta demokrasi merupakan pestanya rakyat dalam memilih pemimpinnya yang akan memimpin daerahnya selama 5 tahun ke depan. Setiap pemilihan pemimpin baru tentunya masyarakat menaruh banyak harapan terhadap pemimpin yang terpilih nantinya. Siapapun yang terpilih diharapkan dapat membawa angin segar, meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya, dan tentunya masih banyak lagi harapan-harapan yang kiranya dapat dikabulkan oleh pemimpin baru. Harapan warga kota dengan warga yang tinggal di pedesaan tentunya sangat berbeda. Berikut harapan warga Desa Tanjung Alam, Kecamatan Kinal, diharapkan dapat mewakili harapan warga desa lainnya yang juga akan memilih pemimpin barunya melalui Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Saya berharap kepada pemimpin yang akan terpilih nanti, harapan saya untuk merakyat. Tolong memperhatikan yang pertama masyarakat di pedesaan. Karena kami di pedesaan yang pertama akses. Akses yang pertama untuk menuju sentral produksi. Karena kami masih banyak ketertinggalan. Yang pertama untuk menuju dari daerah perkebunan. Misalkan contoh, di sini kami warga masyarakat Desa Tanjung Alam banyak merasakan kekurangan. Yang pertama, untuk menuju sentral produksi yang berada di wilayah Tanjung Alam, yaitu karena abrasi air kinal, maka untuk pengangkutan hasil barang dari hutan ke desa sangatlah sulit untuk dilewati. Harapan saya setelah pilkada ini nanti, siapapun yang terpilih, semoga memperhatikan kekeluhan kami, kekurangan kami, masalah pertanian, ladang, jagung. Kami mengharapkan untuk ada pembibitan ataupun pupuk. Di sini kami sering mengalami kekurangan pupuk. Tanaman sudah ditanam, lahan sudah siap, pupuknya belum ada. Dan juga masalah bibit, lahan sudah siap, bibit kami belum juga ada datang. Mudah-mudahan pemimpin yang terpilih nanti akan menjadi panutan bagi masyarakat Kaur, dan untuk gubernurnya, untuk Provinsi Bengkulu bisa merakyat dan bisa mensejahterakan masyarakat Bengkulu umumnya, Kabupaten Kaur khususnya. Siapapun yang terpilih untuk bisa membangun Desa Tanjung Alam khususnya dan Kecamatan Kinal pada umumnya. Dan di sini saya selaku perwakilan dari ibu-ibu meminta siapapun terpilih nanti, kami meminta agar bisa memprogramkan mendirikan tower, karena di sini belum mendapatkan sinyal. Jadi untuk melaksanakan hubungan komunikasi, kadangkala sering ingin yang disampaikan secara mendadak, harus keluar dulu untuk mencari sinyal. Jadi saya harap kepada
bupati yang terpilih nanti untuk bisa memprogramkan untuk mendirikan tower. Ayo kita salurkan hak suara kita dengan datang ke TPS pada 9 Desember 2020, karena satu suara akan menentukan pembangunan 5 tahun ke depan. Pemirsa, pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 tinggal menghitung beberapa hari lagi, maka dari itu dibutuhkannya kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak agar pilkada serentak ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 agar para masyarakat yang ikut serta memilih dalam pilkada ini keselamatan dan kesehatannya tetap terjamin. Baiklah, demikianlah Lensara Presya kali ini. Akhirnya saya Kosi Saramizenda mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.